polisi menemukan jasad Shannan dan 3 jasad lainnya. Setelah diidentifikasi, diketahuilah ketiganya itu adalah Megan Waterman berusia 22 tahun, Amber Lynn Costello sekitar 27 tahun, dan Maureen Brainer berusia 25 tahun. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah terkenal bernama Gilgo Beach Serial Killer. Sebuah kisah pengeksekusian berantai yang terjadi di Amerika Serikat dari tahun 1993 sampai 2010. Saat itu polisi sempat kesulitan untuk menemukan pelaku hingga kasusnya berakhir dibekukan. Setelah bertahun-tahun lamanya, pada tahun 2023, polisi akhirnya berhasil mengamankan seorang pria yang terduga pelaku, dan pada saat penangkapannya, dia bersikeras tidak mengakui perbuatannya meski beberapa bukti telah mengarah kepada dirinya. Lalu 3 tahun berselang, di bulan April 2026 ini, si pelaku akhirnya menyerah. Dia mengakui seluruh kejahatannya dengan mengatakan kalau dialah yang telah mengeksekusi hampir puluhan wanita yang ditemukan di sebuah pantai bernama Gilgo. Yes, I have. After discussions with your lawyer, you feel it's in your best interest to plead guilty. Apa motif pelaku dalam kasus ini dan mengapa dia akhirnya memilih mengaku setelah bertahun-tahun? Beginilah kisah di baliknya. Pada tahun 1963, di sebuah desa Massapequa Park, sebuah kawasan di pesisir selatan Long Island, lahirlah seorang pria bernama Rex Andrew Herman. Dia tumbuh dalam sebuah keluarga yang sekilas tampak harmonis. Ayahnya, Theodore Herman, adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua yang pernah berpangkat Letnan II di Angkatan Udara Amerika Serikat. Sementara itu ibunya, Dolores Herman, menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Sayangnya, kebersamaan keluarga mereka tidak bertahan lama. Saat Rex masih berusia 12 tahun, ayahnya tiba-tiba meninggal dunia. Kehilangan itu jelas bukan hal kecil bagi seorang anak seusia Rex. Meski begitu, hidup tetap berjalan. Rex harus melanjutkan hari-harinya bersama sang ibu. Keduanya berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan baru yang tidak sama lagi. Memasuki masa remaja hingga dewasa, kehidupan Rex terlihat cukup normal. Dia bersekolah di Berner High School dan lulus pada tahun 1981. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan di New York Institute of Technology dengan mengambil jurusan arsitektur. Selama berkuliah, dia berusaha menjalani kewajibannya sebagai mahasiswa dengan baik. Hingga beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1987, gelarnya membawa dia mendapatkan pekerjaan di sebuah firma arsitektur. Dari situ dia mulai membangun citra sebagai pria bekerja keras dengan karir yang stabil. Seiring karirnya yang mulai mapan, Rex mencoba membangun rumah tangga. Di tanggal 29 September 1990, Rex menikahi seorang wanita dan menetap di kota New Brunswick. Sayangnya pernikahan itu tidak berlangsung lama. Setahun kemudian hubungan mereka kandas yang berakhir pada perceraian. Setelah itu, Rex kembali ke lingkungan lamanya di desa Massapequa Park. Dia membeli rumah masa kecilnya itu dari sang ibu dengan harga $170 Amerika Serikat atau setara dengan 2,6 miliar rupiah. Namun, keberadaan Rex di rumah tersebut perlahan menarik perhatian tetangga. Semakin hari, rumah itu makin terlihat kumuh dan kurang terurus. Disitulah Rex mulai berpikir untuk mencari sosok istri lagi, supaya ada seseorang yang membantu dirinya untuk mengurus rumah. Di tanggal 1996, Rex menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Asa Ellerum. Dari pernikahan ini, mereka menjalani kehidupan sebagai keluarga dengan beberapa anak. Dari luar, kehidupan Rex tampak seperti sosok ayah dan pekerja kantoran pada umumnya. Bahkan hasil kerjanya juga dikenal sangat bagus sampai banyak disukai klien. Tapi di balik itu semua, ternyata ada sisi gelap dari kehidupan Rex yang selama bertahun-tahun tidak pernah disadari oleh siapapun.
Rex diketahui sering mengumpulkan video tak senonoh yang bertema kekerasan dan penyiksaan. Meski tak diketahui pastinya sejak kapan, tetapi yang jelas dia merasa hal itu bisa memuaskan dirinya. Seolah Rex ini mempunyai kecenderungan sadistik yang cukup kuat. Lama-kelamaan pikiran Rex berkembang lebih jauh. Dia mulai membayangkan untuk memanggil pekerja esek-esek, lalu melakukan tindakan tak senonoh dan berakhir dengan mengeksekusi mereka. Yang lebih parah lagi, Rex benar-benar menyusun rencana dengan cukup detail. Pada suatu waktu, Rex membuat semacam langkah yang harus dia lakukan setelah pengeksekusian, seperti membakar sarung tangan, membuang ponsel, sampai menyiapkan cerita kalau suatu hari nanti ada yang mulai curiga. Di sisi lain, cara dia memandang semua itu juga terasa janggal. Bagi Rex, hal-hal seperti ini dianggap sebagai semacam waktu untuk dia menghibur diri, seolah-olah itu bukanlah tindakan kriminal. Dari sini terlihat kalau Rex mempunyai dorongan yang menyimpang, dan dari titik itulah semuanya mulai berjalan ke arah yang jauh lebih keji. Kasus ini mulai mencuat dari hilangnya seorang perempuan bernama Shannan Gilbert. Pada dini hari tanggal 1 Mei 2010, dia pergi ke perumahan kecil Ocean Parkway yang terletak di Long Island, yang kebetulan lokasi itu sangat dekat dengan pantai bernama Gilgo. Malam itu dia diantar oleh supirnya untuk menemui seorang klien bernama Joseph Brewer di sebuah rumah. Awalnya semuanya terlihat biasa saja, tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Namun beberapa jam kemudian, situasi berubah drastis. Sekitar pukul 4:40 subuh hari, Shannan menelpon pihak kepolisian dalam kondisi panik. Dia mengatakan kalau ada seseorang yang ingin mencelakainya. Selama panggilan itu, Shannan terdengar sedang berlari, berpindah dari satu tempat ke tempat lain sambil berusaha mencari pertolongan. Dia sempat mengetuk beberapa rumah warga di sekitaran lokasi, berharap ada yang membantunya. Namun kondisi di pagi itu masih sangat sepi dan tidak ada warga yang membukakan pintu. Di tengah kepanikan, Shannan hanya bisa terus berlari tanpa arah yang jelas, sampai akhirnya dia masuk ke area rawa-rawa lalu menghilang begitu saja tanpa jejak. Di sisi lain, polisi yang menerima laporan segera bergerak. Mereka melakukan pencarian besar-besaran di sepanjang Ocean Parkway serta pantai Gilgo dengan bantuan anjing pelacak. Meski upaya itu terus dilakukan selama berbulan-bulan, Shannan tetap tidak ditemukan. 7 bulan berlalu, Shannan masih belum juga ditemukan. Sampai pada 11 Desember 2010, pencarian justru membawa temuan lain yang tidak kalah mengejutkan. Seekor anjing pelacak menemukan jasad seorang wanita. Tapi setelah diperiksa, ternyata jasad itu bukanlah Shannan, melainkan seseorang yang diidentifikasi bernama Melissa Barthelemy dengan kisaran umur 24 tahun. Setelah jasadnya berhasil dievakuasi, polisi mulai menggali lebih dalam siapa sebenarnya sosok di balik nama itu. Dari penelusuran yang dilakukan, terungkaplah kalau korban adalah pekerja esek-esek yang menggunakan nama samaran. Pencarian terhadap Shannan kembali dilakukan karena jasadnya masih belum ditemukan. Penyelidikan diperluas di area yang sama, dan benar saja, 2 hari berikutnya, tepat pada 13 Desember 2010, polisi menemukan jasad Shannan dan 3 jasad lainnya. Setelah diidentifikasi, diketahuilah ketiganya itu adalah Megan Waterman, berusia 22 tahun, Amber Lynn Costello, sekitar 27 tahun, dan Maureen Brainer, berusia 25 tahun. Dari hasil keterangan beberapa saksi, terungkap kalau Maureen adalah seorang janda yang memiliki 2 anak. Dia diketahui sempat bekerja sebagai telemarketer, tetapi karena kondisi keuangan yang kekurangan, dia terpaksa kembali menjadi pekerja esek-esek demi menghidupi keluarga. Hampir sama dengan Maureen, Megan diketahui sebagai ibu muda yang memiliki seorang putri. Dia juga bekerja sebagai pekerja esek-esek hanya untuk bertahan hidup. Di sisi lain, korban bernama Amber sebenarnya mempunyai kehidupan yang lebih stabil. Dia pernah menikah dan bekerja sebagai pelayan kafe, tetapi gaya hidup membuat dia terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan beralih menjadi pekerja esek-esek. Dari ketiga latar belakang ini, polisi melihat pola yang sama. Para korban adalah perempuan yang berada dalam kondisi rentan, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga lebih mudah menjadi target pelaku.
Seiring kasus ini terus diusut, satu persatu temuan baru mulai bermunculan. Setelah ditemukannya 4 jasad sebelumnya, polisi tidak berhenti begitu saja. Mereka terus menyisir kemungkinan adanya korban lain di sepanjang pantai Gilgo tersebut. Hingga akhirnya di tanggal 29 Maret 2011, pencarian kembali menghasilkan temuan yang mengejutkan. Awalnya, polisi menemukan sesosok jasad yang diidentifikasi sebagai Jessica Taylor. Setelah mereka melangkah lagi dalam radius beberapa meter, mereka menemukan 2 jasad lainnya. Yang ternyata jasad itu adalah Valerie Mack berusia 24 tahun dan Tanya Jackson yang tidak diketahui usianya. Di lokasi yang tak jauh dari sana, mereka menemukan kerangka seorang bocah yang diduga memiliki kaitan dengan salah satu korban. Dalam hitungan hari, tepatnya 4 April 2011, polisi kembali menemukan satu jasad tanpa identitas. Tetapi dari wajahnya yang tampak seperti orang Asia, polisi menyebutnya sebagai Asiandu. Beberapa hari kemudian, di tanggal 11 April 2011, juga ada sebuah tengkorak yang akhirnya diidentifikasi sebagai Karen Vergata, berusia 34 tahun yang telah lama hilang. Karen juga bekerja sebagai pekerja esek-esek seperti para korban-korban sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, penemuan demi penemuan ini semakin menguatkan dugaan kalau kasus ini adalah kasus pengeksekusian berantai. Meski begitu, di tengah banyaknya bukti yang ditemukan, polisi masih belum bisa memastikan apakah semua kasus dilakukan oleh orang yang sama atau melibatkan suatu kelompok. Semua temuan itu seharusnya membawa penyelidikan semakin dekat pada pelaku. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kasus ini tiba-tiba berhenti begitu saja. Seolah aparat kepolisian menyerah sebelum mencari lebih dalam siapa sosok orang yang telah melakukan tindakan keji ini. Hari demi hari lewat tanpa kabar baru, lalu berubah menjadi bulan, bahkan tahun, sampai kasus ini pun sempat menghilang dari media. Saat itu banyak masyarakat yang berspekulasi ada dugaan kalau waktu itu Kepala Polisi Suffolk County yang bernama James Burke sengaja membatasi keterlibatan FBI dalam penyelidikannya. Pada akhirnya masyarakat mulai bertanya apakah berarti si pelaku masih bebas di luar sana, hidup seperti orang biasa tanpa ada yang menyadari siapa dia sebenarnya. 11 tahun berlalu sejak semuanya seperti terhenti begitu saja. Di tahun 2022, kasus ini muncul kembali dan mulai menunjukkan suatu harapan. Saat itu pihak berwenang akhirnya memutuskan untuk membentuk satuan tugas baru yang memang khusus ditujukan untuk membuka kembali kasus ini dari awal. Untungnya, FBI dilibatkan secara aktif dalam proses ini. Mereka bekerja sama dengan kepolisian lokal, saling berbagi informasi dan sudut pandang supaya penyelidikan bisa berjalan lebih terarah. Mereka memulai dari data-data saksi yang sebelumnya pernah memberikan informasi kepada pihak kepolisian bertahun-tahun lalu. Dalam catatan-catatan itu ternyata ada salah seorang kerabat korban memberikan kesaksian kalau dia sempat melihat seseorang yang diduga sebagai pelaku, yang mana dia menggunakan mobil bermerek Chevrolet Avalanche berwarna gelap. Dari sana polisi mulai mencari siapa saja yang memiliki mobil bermerek tersebut. Setelah diperiksa, muncullah sebuah nama yang cukup membuat polisi curiga. Dia adalah Rex Sherman, seorang pria yang bekerja di firma arsitektur. Kecurigaan polisi berawal dari pemeriksaan pada ponselnya. Mereka menemukan adanya penggunaan ponsel sekali pakai yang dilakukan oleh Rex beberapa tahun yang lalu. Dan anehnya, sesudah di-tracking, pergerakan ponsel sekali pakai ini mengarah ke lokasi jasad Megan, Melissa, dan Amber yang merupakan korban pengeksekusian yang ditemukan di pantai Gilgo. Di saat yang sama, penyidik juga menyadari bukannya hanya lokasi pembuangan saja yang selalu sama, tetapi korban serta cara eksekusinya juga selalu mirip. Pelaku memilih pekerja esek-esek dengan ciri fisik yang kecil dan membuka jasa secara offline ataupun online. Korban selalu dieksekusi dengan cara dicekik dan kemudian dibungkus dengan sebuah kain goni. Setelah beberapa bukti mulai terkumpul, akhirnya di bulan Juli 2023, polisi menangkap Rex di wilayah Midtown, Manhattan, New York, tepat saat dia sedang bekerja. Saat diamankan, Rex berkali-kali menyangkal keterlibatannya. Dia bersikeras kalau dirinya tidak ada hubungannya dengan para korban. Meski begitu, polisi tetap melanjutkan proses hukum dan menahannya sebagai tersangka atas dakwaan kematian Melissa, Megan, dan Amber.
Selama penahanan Rex tersebut, polisi juga terus mengumpulkan bukti-bukti lainnya untuk mengungkapkan si pelaku. Di titik inilah kasus mulai terbuka lebih luas. Memasuki tahun 2024, polisi tidak lagi hanya fokus pada korban yang sudah lebih dulu diketahui, tapi mereka juga mulai menelusuri ulang kasus-kasus lama, bahkan sampai ke tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Polisi memulai penyelidikan dengan cara yang lebih menyeluruh, apalagi sekarang teknologi forensik sudah jauh lebih canggih dibandingkan sebelumnya. Ketika itu, polisi membuka kasus lama yang pernah terjadi di Pantai Gilgo. Dalam riwayat kepolisian terdapat nama Jessica Taylor yang hilang pada usia 20 tahun dan Sandra Costilla yang menghilang di usia 28 tahun. Sandra ditemukan jauh lebih dulu, tepatnya di tahun 1993, sementara Jessica ditemukan pada tahun 2011. Meski jaraknya cukup jauh, ternyata ada satu petunjuk yang menghubungkan keduanya. Saat itu, polisi sempat menemukan rambut yang diduga milik pelaku di tubuh kedua korban. Namun, karena keterbatasan teknologi di tahun 1993, bukti tersebut belum bisa dianalisis secara maksimal. Lalu ketika di tahun 2011, penyelidikan juga sempat terhambat, jadi bukti tersebut belum benar-benar ditindaklanjuti. Barulah setelah kasus ini dibuka kembali, rambut itu diperiksa ulang dengan teknologi yang lebih modern. Ternyata hasilnya mulai mengarah kepada Rex. Meski begitu, polisi tidak langsung mengambil kesimpulan. Mereka berhati-hati dan berusaha mencari pembanding yang jauh lebih kuat. Secara diam-diam, polisi kemudian mengumpulkan sampah dari sisa makanan Rex. Dari situ ditemukan potongan kulit pizza yang kemudian diuji. Hasilnya ternyata cocok dengan DNA yang ada di rambut tersebut. Di sini polisi baru sadar kalau kejahatan yang dilakukan oleh Rex sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah bukti itu semakin kuat, Rex pun akhirnya mendapatkan tambahan dakwaan atas dua korban lainnya. Singkat cerita, setelah melalui proses interogasi yang cukup panjang dan bukti yang semakin kuat, posisi Rex menjadi terpojok. Di bulan April 2026 ini, Rex akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Pengakuan itu mengungkapkan misteri yang selama bertahun-tahun tidak terpecahkan. Rex mengaku kalau dirinya bertanggung jawab atas kematian 8 wanita. Mereka semua adalah Sandra Costilla, Maureen Brainer, Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Lee Costello, Jessica Taylor, Valerie Mack, dan Karen Vergata. Meski begitu, masih ada korban lain yang ditemukan dan sampai saat ini belum jelas siapa pelakunya. Dalam pengakuan Rex, dia juga menjelaskan bagaimana cara dia mendekati korban. Dia menggunakan nama samaran dan ponsel sekali pakai supaya identitas dirinya sulit untuk dilacak. Selain itu, dia memang secara khusus mengincar pekerja esek-esek karena menurutnya cara itulah yang termudah untuk mendapatkan targetnya. Dia bisa menghubungi korban tanpa menimbulkan kecurigaan, mengatur pertemuan, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Setelah berhasil bertemu, dia melakukan aksinya dengan pola yang sama. Korban dicekik sampai tewas, lalu jasad mereka dibuang di beberapa titik di sepanjang Pantai Gilgo. Dari temuan bukti video yang sering disimpan oleh Rex, polisi menyimpulkan kalau Rex ini memang memiliki kepuasan tersendiri terhadap hal-hal yang berbau sadistik. Pernyataan itu juga diperkuat dengan temuan polisi yang menemukan catatan pribadinya yang berisi daftar perlengkapan pengeksekusian, titik-titik lokasi korban akan dibuang, serta cara untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Saat itu Rex memang tidak memberitahu di mana lokasi dia melakukan aksi tersebut. Namun polisi menduga ada dua kemungkinan. Pertama, dia bisa saja melakukannya di rumahnya sendiri saat istri dan anaknya sedang tidak ada. Apalagi rumah tempat dia tinggal juga selalu sepi. Yang kedua, dia juga mungkin telah melakukannya di dalam mobil karena diketahui beberapa korban ada juga yang dia jemput. Pada akhirnya, semua perbuatan Rex membawa dia ke hukuman yang sangat berat. Dia harus menjalani beberapa hukuman sekaligus, termasuk penjara seumur hidup yang dijalani berturut-turut, ditambah hukuman lain yang memastikan dia tak akan bisa lagi bebas. Rencana vonis untuk Rex akan dijatuhkan pada tanggal 17 Juni 2026 nanti. Perjalanan panjang kasus ini akhirnya mendekati titik akhir. Setelah semua fakta terungkap, banyak orang yang masih sulit percaya bagaimana mungkin sosok seperti Rex yang selama ini dikenal sebagai ayah, suami, dan pekerja kantoran biasa ternyata menyimpan sisi sekelam itu.
Tak hanya tetangga dan rekan kerja, tetapi bahkan istrinya sendiri juga sangat terkejut ketika mengetahui semuanya. Baginya Rex adalah sosok yang terlihat normal dan justru itu yang membuat semuanya terasa lebih mengerikan. Kasus ini juga memperlihatkan kalau banyak dari korban adalah perempuan yang berada dalam kondisi sulit, yang mana mereka semua harus mengambil jalan yang berisiko, dan ternyata kerentanan mereka dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memuaskan keinginan pelaku dalam melakukan aksi pengeksekusian. Di sisi lain, seandainya sejak awal polisi mau bekerja sama dengan FBI, mungkin keluarga korban tidak harus menanggung penantian selama bertahun-tahun lamanya. Dan mungkin juga seandainya pelaku cepat tertangkap dahulu kala, mungkin korbannya tidak akan sampai sebanyak ini. Kasus ini mungkin sudah mendekati akhir secara hukum, tapi bagi banyak orang terutama keluarga korban, ini bukanlah akhir dari apapun. Karena pada akhirnya yang tersisa bukan cuma fakta dan pengakuan, tapi juga hidup yang akan dijalani dengan penuh duka. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.